saya sudah ke dinas kesehatan dan saya sudah ke PKD. Di situ jawaban mereka cuman, "Dok, jangan keluar, kami masih butuh dokter." Gitu. Saya jawab, saya juga masih ada di Banjarnegara. Saya masih akan membantu tugas dinas kesehatan. Tapi upaya yang saya lakukan adalah saya melakukan upaya preventif, ya. Selalu saya share ke teman-teman bahwa tolonglah bantu rumah sakit. Teman-teman boleh lihat rumah sakit di sekitar teman-teman. Ya, saat ini adakah rumah sakit yang lego, yang longgar? Ya, satu. Yang kedua, teman-teman lihat pasien-pasien yang di rumah sakit saat ini, apakah pasien dengan batuk pilek, dengan operasi, dengan apa? Enggak terlalu banyak pasien seperti itu. Tetap dominan di atas 80% pasien adalah pasien dengan penyakit degeneratif. Ada jantung, ada stroke, ada ginjal, ada kanker, ya. Iya. Nah, kemarin agak membuat kita itu harus prihatin juga. Istrinya tukang saya itu kena gagal ginjal. Beliau adalah pasien kronis saya, setiap bulan rutin berobat. Tapi selama ini obat kita kan hanya bisa kita gunakan untuk menstabilkan. Ya, contoh, iya betul. Jadi contoh pasien dengan diabetes, ya, kita berikan obat setiap hari. Dia minum obat, tapi sekali coba seminggu aja dia suruh nggak minum obat, kira-kira gulanya naik nggak? Naik. Itulah yang terjadi pada kita. Tapi jangan salahkan kita, ya. Oh, dokternya meracuni, kalau jangan, ya. Karena memang saat ini adanya seperti itu. Nah, istrinya tukang saya itu kena gagal ginjal karena komplikasi dari penyakitnya. Orang Banjarnegara saat ini harus cuci darah di mana coba? Sudah penuh. Beliau harus cuci darah di Semarang. Masya Allah. Apakah karena komplikasinya? Bukan, tapi karena rumah sakit sekitar sudah penuh semua. RSU Banjar, Immanuel, RSU Wonosobo, Temanggung, Magelang itu sudah nggak bisa menerima beliau, sehingga si pasien saya dapatnya di Semarang. Coba bisa dibayangin, mau cuci darah seminggu 2 kali loh, ya. Harus ke Semarang. Jadi kalau di rumah sakit kami, "Mbak, aku ada pasien ini." "Nggak bisa, Dok." "Terus gimana?" "Ya, nunggu ada yang meninggal." Astagfirullah. Kan emang nggak bisa lagi. Orang yang sudah cuci darah sekali selamanya harus cuci darah, kecuali dia mau transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal kira-kira ada yang mau nggak? Jajal jenengan dibayar 200 M, ginjalnya dicukut gelem ora? Nggak mau kan? Iya, itu yang terjadi fenomena di luar sana. Dan kita harus membantu supaya rumah sakit nggak penuh. Cara satu-satunya yang bisa lakukan hanya melakukan upaya preventif, upaya pencegahan, supaya orang nggak sampai kena penyakit yang seperti itu, supaya saudara kita yang sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, ada jantung, ubah mereka ke pola hidup sehatnya, sehingga bertahan pelan-pelan, bertahap, mereka pun akan menjadi sehat seperti kita, ya. Walaupun mungkin secara teori orang yang kena diabetes, kena hipertensi selamanya harus minum obat, itu teorinya. Tapi saya tetap kekeh bahwa orang diabetes, orang hipertensi dan lain-lain itu bisa kita hindarkan dari obat dengan cara pola makan. Karena pola makan berapa komposisinya? 80%, ya. Jadi tetap semua penyakit itu pertama adalah dari pola makan yang harus dijaga. Kemudian yang kedua olahraga rutin, yang ketiga pola istirahatnya, yang keempat adalah pola pikir. Obat itu ada di nomor 5. Jadi kalau kira-kira kita bisa melakukan 1, 2, 3, 4, kira-kira 5 ini bisa dicegah enggak? Bisa, ya, itu sepakat. Tapi jangan ngomong di luar sana bahwa ini, saya waktu itu pernah dikomplain orang. Iya, karena kita harus benar-benar bisa melakukan 4-4-nya ini loh, ya. Kalau jenengan punya customer, jangan langsung obatnya stop, ini tidak boleh, ya. Nah, itu tetap di tahap awal. Misalnya kebetulan punya customer yang diabetes, yang sedang minum obat, biarkan dia minum obat. Tapi jangan langsung suruh berhenti di situ. Nanti bertahan berapa bulan, nanti kalau beliau sudah mengatakan bahwa gulaku sudah normal terus loh, itu boleh kalau pelan-pelan mengurangi dosis dulu, ya. Kudune kerjasama karo dokter yang menangani. Jadi teman-teman berbaik-baiklah ajak dokter-dokter yang di situ untuk bergabung dengan Herbalife. Amin. Mungkin dari saya itu aja.
dilanjutkan sama presiden kita dari Wonosobo, Pak Budi.